Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, partisipan yang pertama yang akan kita hadirkan adalah seorang pria yang mengaku hidupnya tertekan akibat perilaku sang istri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam. Informasi yang kami miliki Bapak tertekan akibat perilaku sang istri. Betul Mas Bani. Apa yang terjadi? Begini. Saya merasa rumah tangga saya sudah nggak siap. Istri saya banyak menuntut. Ya. Lalu? Kadang-kadang tuntutannya tidak masuk akal. Seperti misalnya? Ya, melihat kondisi rumah tangga saya, pekerjaan saya, penghasilan saya, permintaannya terlalu berlebihan begitu Mas. Jadi apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Saya pengen nikah lagi Mas. Ya. Bukan artinya nanti akan ada tuntutan baru, Pak. Ya, barangkali istri yang baru nanti bisa membahagiakan saya. Oh, jadi sebenarnya Bapak nggak apa-apa dituntut asal mendapatkan kebahagiaan. Dan itu nggak Bapak dapatkan dari istri Bapak yang sekarang. Begitulah kira-kira Mas. Sudah coba dibicarakan ke istri? Saya sudah mencoba menasihatinya. Tapi sepertinya dia keras hati. Soal keinginan Bapak menikah lagi ini? Saya memang tidak membicarakan sama dia. Saya pikir kalau saya harus minta izin sama dia, pasti dia tidak akan mengizinkan, Mas. Sudah pernah dicoba? Belum, Mas. Oh, oke. Jadi Bapak datang ke sini harapannya untuk apa? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Saya ingin nikah lagi. Calonnya udah ada? Sudah ada, Mas. Baik. Saya akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Kita sama-sama dengarkan pendapat beliau bagaimana mengenai masalah ini. Dan apakah bisa mendapatkan apa yang Bapak harapkan atau tidak, nanti kita tanya. Langsung saja kalau begitu kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sofyan, dengan tanggal lahir 14 Oktober 1967, mendiami nomor rumah 65. Sosok yang tidak pernah merasa puas akan apa yang sudah ia dapatkan. Saya melihat sifatnya yang tidak pernah puas, membawanya ia menjadi orang yang diselimuti hawa negatif. Di sini saya juga melihat sebuah kejanggalan dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini yang perlu ia berhati-hati. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini dengan Bapak Sofyan?
Betul Mas Roy. Dengan data tanggal lahir 14 bulan 10 1967 dan nomor rumah 65. Betul. Bapak Sofyan ini merasa tertekan oleh istrinya karena terlalu banyak menuntut dan tidak bahagia. Untuk itu dia menginginkan untuk menikah lagi. Menikah lagi. Tapi memang permasalahannya Pak Sofyan ini belum minta izin dengan sang istri. Kalau dari sisi kemampuan, beliau merasa sudah cukup mampu dan bisa bersikap adil kalau memiliki istri lagi. Tapi sayangnya sampai saat ini belum pernah dibicarakan ke sang istri. Datang ke sini harapannya sebenarnya saya ingin menikah lagi, begitu kata beliau. Tanggapan kamu gimana, Roy? Ya saya ingin menikah lagi tuh konteksnya bagi saya besar sih dan luas. Maksudnya nikah lagi ini karena memang kebutuhan hasrat kamu kah? Atau memang rakus? Atau memang ada satu perjanjian yang harus dilakukan menikah lagi seperti itu? Sebabnya apa, Pak? Ya begini, seperti yang saya sampaikan ke Mas Bayu tadi, bahwa selama ini istri saya banyak sekali menuntut. Kadang-kadang dia tidak menuruti nasihat saya, Mas. Bayangkan saja, setiap saya pulang kerja, kadang-kadang tidak ada makanan di rumah. Harusnya kan suami pulang kerja, makanan sudah tersedia. Kadang-kadang harus masak sendiri. Bapak tapi Bagaimana sudah merasa memberikan nafkah. Sudah. Semua penghasilan saya kasih ke nafkah dia. lahir dan batin. Rasakan lagi kehangatan, Iya. waktu kebahagiaan baru menikah. Iya, terus saya lihat kok Sofyan orangnya bosenan ya. Oh, Ini istrinya. Pak, ini yang istrinya Pak Sofyan itu yang mana? Ya Allah, Hah? banyak banget. Pak, ini istrinya ada 5. Iya betul, Mas. Ya pantas aja kagak. Dia mau kawin lagi pantas aja. Udah nggak Pak. boleh. Ya nggak sih? Udah 5, Udah 5 mau nambah 1. mau nambah 1 biar 6, Pak. Betul, Mas. Bukannya setahu saya memang ada hukum soal poligami, tapi kan cuma 4. Dan sekarang setelah 5 ini mau nambah lagi 1. Iya, Mas. Karena Astaga. ya saya sampaikan Mas Bayu tadi, semuanya sudah nggak bisa diatur, Mas. Nggak bisa diatur gimana sih, Mas? Enak aja. Mas tuh yang nggak teratur. Apa ya, Lagi lihat kamu mau kita nikah aja nggak lagi? benar. Ini aja udah mau nikah lagi. Ini aja udah mau nikah lagi. Ya, Nggak telat. Saya mau nanya nih, tunggu ladies tenang dulu. Datang masa cakep. Kita pikir kita tuh istrinya yang kedua gitu. Iya, ini saya pikir Bapak mau menikah untuk istri yang kedua, Pak. Ternyata Saya ini nggak tahu untuk istri yang ke-6. Salah sih di bapaknya ya. Pak, yang mungkin waktu baru menikah akhirnya sering di tempat Mbak Tara. Tapi yang mungkin Mbak Rifka nih yang ke-5 ya, sering di tempat Mbak Rifka ya? Iya sering. Boleh pakai mic-nya. Lebih sering di tempat Mbak Rifka? Iya, si Papi lebih sering sama saya. Si siapa? Manggilnya Papi. 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 Tapi kita ini semua loh satu rumah. Satu rumah. Sekarang tinggal satu rumah. Iya, Mas. Satu rumah, Mas. Ya kita nyoba aja supaya baik-baik gitu ya. Pakai mic. Gimana Mbak? Kita nyoba baik-baik aja di depan papa, tapi kenyataannya kita tuh bertahan gitu loh. Hati tuh nggak bisa nerima kalau papa tuh punya istri sampai 5 begini. Yang pertama saya mau tanya, Mbak Nisa, boleh pinjam mic-nya? Ya kalau sama aku istri pertama itu udah sama sekali udah nggak, jarang tidur di rumah. Karena demi anak ya aku bertahan gitu. Mbak Nisa panggilnya apa? Mas, Beda-beda ya. Kalau Ini- yang kedua Mbak Tara manggil tadi Papa. Papa, iya. Mbak Dina manggilnya apa? Mbak Dina manggilnya apa? Aku manggilnya ayah. Ayah. Kalau Mbak Arnita manggilnya Saya abang. Abang. Macem-macem ya. Karena ya gitu. Waktu pacarannya tuh dia tuh bisa banget gitu mengolok-olok saya. Boleh pakai mic, pinjam dulu. Dioper aja, dioper.
Gimana? Jadi manggilnya apa? Abang. Abang. Iya, manggil saya Yayang waktu pacaran. Kalau sekarang? Ya sekarang sama aja jadi kayak mama-mama gitu, dipanggil semuanya rata kadang. Oh, Bapak manggil ke semuanya Mama? Iya, Mas. Oh. Saya merinci pada satu hal. Mungkin Pak Sofyan ini berkemampuan lebih untuk membiayai istri-istri seperti itu. Jadi ini perempuan-perempuan ini sebenarnya dinafkahi awalnya dijanji dan diiming-imingi secara materi Iya, ya. betul. Diiming-iming emang gitu. Waktu pacaran juga begitu. Nanti saya beliin inilah, beliin itu lah, beliin mobil. Apa kenyataannya mobil? Boro-boro ada mobil. Hidupnya aja kayak begitu. Kita aja makan. Ya kadang ada, kadang-kadang enggak, gimana? Kayak gitu. Punya anak dikasih lah. Saya kan nggak punya anak, gimana? Ya siapa suruh? Ya. Nggak punya anak. Nggak punya anak. Makanya usaha dong biar punya anak. Sebentar, sabar. Ibu-ibu, Mbak. Silent please. Mbak. Jadi diperhatiin juga saya. Jangan anaknya aja selalu diperhatiin. Iya, Mbak. Karena punya anak jadi anak. Tenang. Saya boro-boro diperhatiin juga enggak. Oke, Siap. Mbak Rifka, satu rumah suka kejadian kayak gini nggak nih? Kalau kelihatannya sih emang baik-baik aja kalau di mata orang. Ribut-ribut cekcok kayak begini sering Ya di sering, rumah? kan sering juga. Ya masalah makan lah, masalah mandi lah, masalah ini. Anaknya lah berancetan kemana-mana kalau misalnya lagi nggak ini Hah? ya lagi mana-mana. Saya juga pusing sebenarnya, pengennya pindah gitu jauh. Tapi disatuin rumah terus. Saya mau tanya sama Mbak Rifka, sebagai istri yang paling muda nih, boleh disampaikan. Mbak Rifka, waktu menikahi Mbak Rifka, itu Pak Sofyan ini mengaku nggak bahwa sudah punya 4 istri sebelumnya? Nggak tahu saya sama sekali. Makanya kaget. Ini kalau di meja makan ya, Nah, ini kumpul semua satu meja makan. Iya. Iya. Semua. Iya. kadang kumpul, kadang enggak sih. Iya. Tergantung, saya juga Kalau kadang lagi suka kesal mau, kita lagi nggak mau. Yang Gabung. duduknya paling dekat sama Pak Sofyan yang mana? Ini biasanya yang Jadi ya. Biasa yang muda. selalu Yang sama yang muda. muda. Gini Mbak, saya mau tanya sama yang Mbak Dina. Mbak Dina waktu pertama kali diajak menikah, Pak Sofyan seperti apa sih di mata Mbak Dina? Dia orangnya baik, Pak. Ke orang tua saja perhatian. Sudah tahu kalau Pak Sofyan sudah punya 2 istri sebelumnya? Belum. Tahunya kapan? Tahunya ya sesudah mau lamaran dia bawa istri pertama sama istri kedua. Kalau lamaran kan masih bisa menolak untuk ambil keputusan, kenapa mau? Ya akunya udah telanjur sayang, telanjur cinta. Jadi mau aja itu jadi yang Ya, ketiga? takut malu-maluin orang tua kan kalau Ya, udah karena kalau nggak mereka jadi. itu udah hamil duluan. Oh. Gitu. Iya. Enggak, kata siapa kamu duluan? Ya, udah bilang aja, udah hamil duluan. Si ayah itu pengen nikah sama aku karena nggak puas sama dia. Enak aja nggak gitu, puas itu. sama saya. Oh, gitu. Sama saya Udah tuh hamil sehari bisa duluan. 5 kali. Apanya? Sampai punya anak hamil. 2. Ayah bilang juga nggak puas. Jarang-jarang. Ya sekarang udah jarang-jarang dulu tuh. Kalau nggak bisa muasin, jangan begitu. Ya udah saya udah puasin Nggak bakal dia, cuma kawin dianya lagi aja kalau yang dia puas sama merasa kamu. saya Nih, nggak nih, nih, nih. Puas, ngapain dia kawin sama saya? Nih, ya kan masing-masing puas berpikir ya, kalau nggak puas ya, kalau puas kenapa dia minta kawin lagi? Iya. Ya, nah sekarang nih Pak Sofyan mau Ya. kawin lagi berarti nggak Ya, Mas puas Bayu bisa sama lihat, nggak? ibu-ibu, Bisa lihat. ibu-ibu semua. Di sini aja ngomongnya pada kayak begitu. Di rumah pun begitu, Mas. Saya jadi pusing, Mas. Papa tuh selalu ngerayu-ngerayu ya kalau Giran di kamar. Giran di sini aja. Ini ngomongannya kayak begini. Gimana sih Papa? Tapi Nggak saya bener mau tanya Pak, banget. Merasa kalau nggak puas. mau kawin lagi sama yang keempat atau yang kelima, minta izin nggak sama yang sebelumnya, sama istri tua? Minta tapi agak maksa. Minta izinnya sama satu-satu nih. Iya. Kalau saya mah enggak Mas, waktu itu dibilangnya katanya dia duda. Dia kan nikahnya ke kampung saya. Oh. Makanya waktu dibilangnya saya mah duda. Kalau lagi pertama kali Usaha. dia lagi sama saya sendiri, dia bilang dia mau nikah lagi, dia bilang kurang, dia bilang dia berarti dia bisa nafkahin, dia bilang gitu kan, dia adil. Oke lah nggak apa-apa, aku terima apa adanya. Nah tapi kalau sampai terus akhirnya nambah lagi, aku juga gimana ya? Kok ini orang kayak gini dikasih sekali minta nambah lagi. Berlima ya. Iya, Mbak Nisa kan orang yang mungkin paling lama nih kenal sama Pak Sofyan. Menurut Pak Sofyan emang dari dulu karakternya seperti ini. Maksudnya hobi deket dengan perempuan. sering Enggak, pasangan, dari awal pertama itu pernikahan. enggak. Oh. Pas dia
kerjaannya agak menanjak sedikit, dia tuh mulai sombong, mulai sama perempuan gitu. Dan begitu diizinin sekali, keterusan minta izin Iya. lagi, minta izin lagi. Kenapa dikasih? Ya habis gimana ya? Kalau hanya kita nggak kasih dia marah-marah. Segala apa dibanting sama dia. Jadi karena merasa terancam akhirnya dikasih. Ya aku bilang ya udah silakan aja. Aku udah nggak mau pusing. Si Pak Sofyan ini juga terancam juga dengan kesehatan juga ya. Kalau misalnya lagi apa namanya jantungnya juga pasti akan memompa lebih banyak lagi. Bisa ada masalah di situ kamu lihat ya? Iya, karena juga banyak banget yang harus dipenuhin. Iya, pusing juga. Itu tadi Pak Sofyan bilang katanya alasan untuk dia mau menikah lagi karena istrinya tidak melayani dengan baik, tidak menyiapkan makanan di meja makan. Gak mungkin kayak begitu. Saya tiap hari Itu yang ngomong. Saya melayani Iya, Mas. dia. Ya memang kadang-kadang ketika saya pulang kerja, saya lihat apa? makanan di meja tidak ada. Ada, makanan selalu ada, kita selalu masak kok. Itu cuma alasan Cuma dia alasan aja nyari gara-gara pengen kawin. Main pulang tuh minta dipijitin, bangun tidur minta dipijitin, enak banget. Cari aja tukang pijit semua. Iya. Emang mau nyari bini tukang pijit? Papa mandi minta disiapin air panas. udah dasarnya tukang kawin Udah kali Pak. masak, udah Tunggu. dibuatin. Tahan. Aku ada pertanyaan. Dari tadi saya perhatikan kelima bininya itu saling menyerang. Tetapi ada satu orang yang tidak, Rifka, yang paling diem. Ya, Apakah karena dia dimanja dimanja, lagi. semuanya terpenuhi hamil. dia tuh. Karena dia merasa udah terpenuhi semuanya. Kalau kita kan masih kekurangan. Kalau kita terpenuhi juga kita nggak bakalan seperti ini. tapi ketika Rifka udah dimanja, tapi dia malah mau minta menikah untuk 6 kali. Idam lagi kali tuh, Pak. Idam pengen kawin lagi. Ya. Ngidamnya kawin Bagaimana Emang pertanggungjawabannya? dasarnya aja yang kayak gitu kegatelan. Kan katanya Rifka yang terakhir dia dimanja karena hamil dan segala macam. Tapi sebenarnya si Pak Sofyan minta kawin yang ke-6 kali kan? Artinya tadi kan, artinya berarti belum puas juga kan? Atau juga mungkin ada kelainan kali ya. Sebentar, ini ibu-ibu semua, kalau Pak Sofyan minta izin untuk menikah lagi, boleh? Enggak, Enak aja mau kawin lagi. Ini aja kita Ini perang aja dulu, udah minta nggak dia. adil. Cepet-cepet Ini yang aja. terakhir berarti. Saya tanya, Becek. Ibu Nisa, boleh? Tidak. Kalau Ibu Tara, Enggak, saya tidak setuju. Kalau dia mau kawin lagi, enak aja mau kawin lagi. Ibu Dina, boleh? Saya juga nggak setuju. Kenapa? Ya udah kebanyakan lah, ngapain? Banyak. Yang segini aja nggak adil. Arnita, Ibu Arnita. Ya enggak lah Mas, kalau misalnya memang adil kita dipilihin satu-satu rumah, mobil satu-satu, ininya semuanya gaji semuanya rata. Ini apaan disatuin rumah begitu mau nikah lagi gimana sih? Taruh di mana sih Pak? Oke, sabar dulu. Sini ya. Tak aja Mbak Rifka, satu Mbak Kan Rifka. ditaruh di sini ya. Tahan, Jadi Mbak pengen Tara. kawin lagi. Ibu, Mbak Rifka, Mbak Rifka, boleh suaminya menikah lagi? Ya enggak. Kenapa? Ya saya lagi hamil gitu. Saya juga baru kagetnya di sini gitu. Ya ada yang berempat ini gitu. Sebelumnya saya nggak tahu sama sekali gitu. Ya jangan sok dah. Mau kan? Emang. Masa Kita satu tinggal atap serumah. nggak Satu tahu? atap aku nggak tahu sih. Kan kita beliin satu atap. Bilang aja udah puas. Situ baik. Jadi situ maksudnya tinggal di nggak mana? mungkin nggak tahu kalau Pak Sofyan mau menikah lagi begitu. Imut jadi orang. Emang. Waduh. Udah tinggal serumah pura-pura nggak tahu punya istri 4. ini saya mau Kalau ngecerain udah, aturan mah ngapain kamu? Mau Ini ngaturnya gimana Pak Sofyan? Ya, jadi begini Mas, memang apa ya? Seperti saya katakan tadi bahwa melihat kondisi seperti ini, lihat aja di sini mereka pada Apaan sih, Pak? mengumbar cuap-cuap, Tahan. membuka aib suami sama sekali. Ini seperti di rumah juga begitu Mas. Apa namanya? Yang satu nyalain yang satu nyalain yang satu. Jadi saya pusing Mas. Terus jadi solusinya nambah lagi Pak? Ya barangkali dengan nambah satu lagi. Itu bukan solusi Pak. Kamu itu gimana sih? Saya boleh minta air nggak? boleh, Jangan saya nggak mau disiram lagi orang nih. Minta air untuk minum. kan kalau ngomong. Saya mau tanya Mbak Nisa, Minimal ya? Mbak Nisa bahagia nggak dengan Pak Sofyan?
Bahagia nggak Mbak? Ya pastilah bahagia. Nggak, Dia saya tanya Ibu diturutin Nisa, Ibu terus. Nisa. Ibu Nisa, Ibu sebagai istri pertama bahagia nggak dengan suami Ibu? Lagi pertama kali bahagia. Yang saya tanya sekarang. Ya sekarang ya habis mau dikata apa ya? Memangnya suami saya udah seperti ini. Ya istri-istri yang mudanya inilah yang kasihan. Kalau kawin lagi kita udah tua ya, nggak masalah gitu. Udah bobrok udah. ya kalau mesin. Pak, Kita udah nggak Enggak juga masalah. dong, kita kan harus jaga badan. Enak Tapi aja kan bilang Pak bobrok. Sofyan ini usianya- Tangga tua. Mbak Harus Tara. jaga badan dong. Pak Sofyan kan udah nggak muda lagi ya, usia 52. Itu setiap hari yang dihadapi kondisi seperti ini itu masih kuat Pak. Ya, alhamdulillah masih, Mas. Usia boleh tua, tapi semangat nggak boleh tua. Buat apaan? Bohong lo ya. Aja udah capek. Enggak. Sebentaran doang. Apanya? Ya kalau lama, kalau sebentaran doang udah. Ya, ini nih Pak. Kalau kayak gitu mah kurang atau Bo, kayak gini nih Pak. Nih. Tahan. Mbak Rita tolong tahan diri ya. Pertama nih harus gitu. Kita kan suci. Tahan Ibu Jangan Nisa. pikirin mau nikah mulu, Ibu cewek tahan mulu. ya. Pikirin nih kita nih. Ya, mau perlu saya siram lagi banyak. Tahan, emosinya tahan. Ini sekarang ini kita mau cari solusi. Jadi sebenarnya permasalahannya Pak Sofyan mau menikah lagi. Gimana Keenam. tanggapan istri-istrinya? Enggak lah. Kita aja udah kekurangan. Kalau semua. resikonya Pak Sofyan nikah siri di belakang ibu-ibu semua gimana? Tetap nggak setuju. Nggak boleh. Enggak. Tapi masih mau tetap sama-sama tinggal serumah. Ya, asal bisa berlaku adil, kita tetap bertahan aja. Pak Sofyan, gimana Pak Sofyan? Ini istri-istrinya nggak mengizinkan Pak. Ya, apa boleh buat kalau emang nanti mereka semua nggak mengizinkan, saya ceraiin semua. Saya Apa ya? Ceraiin Papa semua. mau dicerai, mau Saya nyerahin udah pusing kita. mikirin kalian semua. Segampang Kayak gitu, gitu. ayah mau ceraiin kami. Nggak gampang ya, nggak gampang Papa menceraikan kita semua ya. Oh, laki-laki kan Karena gampang. Papa Tinggal bilang harus- cerai, udah cerai. Ya, Itu- udah cerai, itu- tapi kan harus membiayai kita semua. Kita nggak didiamin aja. itu Mbak Rifkanya lagi hamil loh Pak. Pakai mic-nya Pak. Iya, Tapi Rifka. nggak mikir apa. Enak aja. Cerai-ceraiin aja. Lagian sebenarnya nih masalah sumber masalahnya tuh dari si Sofyan sendiri lagi. Nih ya logikanya si Rifka ini kan yang dimanja konon, tapi lagi hamil nih. Nah dia udah berencana untuk nikah ke-6 kali. Itu dia. Artinya tidak ada rasa perasaan manusiawi terhadap perempuan dong. Betul. Bener Iya, gak sih? benar, Harga benar. perempuan Ya kan? harus Ini masih hamil nih. Tapi kamu udah mengucap mau menikah ke-6 kali gitu, minta izin. Itu artinya kamu memperlakukan mereka sebagai budak wanita kan? Nggak pernah merasa puas ya jadi Iya. orang. Tapi saya pusing, Mas. Pusing bukan solusinya menceraikan kita semua. Pusing mau nyari bini lagi. Lihat kalau kita. Pak Sofyan. Saya sampai bingung mau ngomong apa Pak Sofyan. Kalau misalnya nih, kan sejauh yang kita tahu ya, dalam hukum itu kan diperbolehkan memang poligami tapi cuma 4. Kalau Bapak mau menikah artinya harus ada 2 orang yang dicerai. Siapa kira-kira yang akan Bapak lepas? That's a good question. Ya, mungkin Saya yang pertama. Saya Ibu udah yang muak. 1, 2, 3, 4. Saya udah muak. Daripada Bapak kita jadi kayak mau nyerahin gini. kita berempat. Ya nggak bisa Nggak tuh bisa ya. dong Pak. Aku ada anak ya. Tonton dia hamil terus nggak diceraiin. Saya nggak mau. Lebih baik kita Terus cerai. kita Lebih baik kita diceraiin. cerai. Kalau mau cerai Tapi dia harus ngebiayain anak-anak kita. Harus ngebiayain. Nggak boleh lepas tangan. Lebih baik kita cerai daripada kita seperti ini. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau cerai nggak apa-apa, asal jangan saya. Kenapa Mbak? Soalnya kan saya nggak punya anak. Jadi kalau mereka kan kalau misalnya dia punya harta kan ke anak-anaknya. Kalau ini ke saya sendiri, jadi nggak kemana-mana. Tapi nggak tahu deh harta apa nih dia punya. Lah iya itu dia apa yang dia. Ya ada lah dikit-dikit paling Pak. Padahal kamu tadi paling menjelek-jelekan si ayah. Ya biarin kalau kalian semua cerai nggak apa-apa, biarin. Asal ini ke saya nggak apa-apa. Iya. Saya ngalah nggak apa-apa. Kamu tuh udah bilang. Tapi Jangan biarin. jelekin ayah. Jangan Jangan Kalau jelekin. kalian kan ada
ada anak semua, saya nggak ada. Ya mentang-mentang nggak punya anak terus jadi biar hartanya ke kamu Ya iya, semua. biarin aja ke Ih, saya. sembarangan aja. Ya. Kita punya anak, kita harus juga dapat dong. Ya enggak lah, kan kalian yang mau minta cerai. Kalian mau kan cerai? Enggak, Saya nggak mau. Dia tadi bilangnya mau, kenapa Enggak. sekarang nggak mau? Yang itu aja mau, kamu mau kan? Ya, mau ngebiayain enggak? Dia nggak biayain. Berarti dia mentingin harta, Saya- bukan sebentar. yang aja dong, saya Kalau dia dikasih harta baru dia mau diceraiin. Kalau enggak dia nggak mau. Ibu. Jangan dari saya cewek matre lo. Biarin aja mau matang. Enggak, kayak terserah. Ibu-ibu, sebentar saya mau tanya ya sekali lagi. Ibu Nisa kalau misalnya emang dicerai sama suaminya, Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Ibu Tara, Enggak. kalau Ibu Dina, Enggak mau. Ibu Dina, Aku bersedia asal dia membiayai anak-anak aku. kalau Ibu Arnita, Enggak. kenapa? Ya saya kan nggak punya anak. Kalau mereka kan udah anak semua. Saya nggak ada keturunan ya. Oke, kalau Ibu Rifka, kenapa? Enggak. Kenapa? Ya, karena saya lagi hamil. Kenapa? Lagi hamil muda. Hamil muda jadi manja, hamil muda. Udah cerai mah cerai aja, ngapain sih pakai hamil muda? Yang kamu Yang nggak punya sebentar, anak sebentar. cerai. Kamu nggak bisa ngasih keturunan. Saya mau tahu ya, saya mau tahu. Ibu-ibu ini mau tahu nggak sebenarnya Pak Sofyan tuh cintanya sama yang nomor berapa? Mau tahu nggak? Tahu. Mau tahu nggak tapi? Ya boleh. Jangan suruh saya tanya ya cintanya ke berapa. Karena Pak Sofyan sama sekali memperlakukan perempuan-perempuannya sama aja. Cintanya jadi nggak ada yang true love. Nggak ada cinta sejati di 5 orang ini. Jadi benar-benar nggak cinta sama kita. Hanya Ya Allah, Papa. Nih ya, dia Cuma aja lagi omongannya doang ya. dia aja lagi hamil, dia pengen Cinta nikah. makan tuh. Enak banget. Tuh kan nggak mau dicerai, tapi Waktu dia nikah paling aja. paling Waktu membangkang. pacarannya dia pinter banget ngerayu-ngerayu, dapet ini, dapet itu, ntar ngomongnya Kalau dia balik, cinta, balik. dia kalau dia cinta, dia akan memperlakukan kalian secara adil, tidak mengeluh dan tidak akan ada istri yang keenam. Seperti itu. Dan tidak ada perdebatan seperti ini. Mereka omongannya pasti akan sama. Dia orang baik, dia selalu sama rata bagiin ini dan itu. Tapi yang terlihat di sini kan kacau berantakan. Dia tuh nggak siap sebenarnya untuk banyak istri, tapi dipaksain. Jadinya kayak gitu. Dia tuh nggak siap sebenarnya untuk banyak istri, tapi dipaksain. Jadinya kayak gitu. Urusan ini sama urusan bawah nggak sinkron. Kelihatan kok kalau mereka bener-bener bahagia, mereka nggak akan saling argumen di sini. Malahan yang lebih lucu, dia mau cari istri ke-6 buat solusi. Hah? Itu kan aneh. Iya. Itu yang kasihan, saya bukan yang lain gak kasihan ya. Saya prihatin dengan kondisi ibu-ibu semua. Tapi Iya. Mbak Rifka ya terutama lagi hamil muda dengan kondisi seperti ini. Lagi hamil tapi suaminya mau kawin lagi. Itu Iya, pasti coba bayangin. tertekan. Emang suami nggak tahu diri. Kayak Kaget gitu kan? tuh. Udah gitu Orang- belum lagi tekanan dari istri-istri yang 1 sampai 4. Maunya itu dilayanin semua mas, gitu maunya. Tuh kalau misalnya diranjang tuh bareng-bareng gak sih misalnya? Karena saya juga nggak mau Enggak lah, lah. juga bekasnya. Nggak Dia mau. sendiri-sendiri. Ya di kamar masing-masing kan kita Habis punya dari 5 situ kamar. Pindah. Seberang ke sini. Enggak, namanya hari apa kayak Dalam gitu. 1 hari tuh pindah-pindah kamar. Iya. Misalnya 2 hari sama dia, 2 hari sama dia. Oh 2 gitu. hari nyampur sama kamu. Iya. 2 hari lagi nyampur sama dia. Iya. Ini dia. Padahal Pak Sofyan umurnya 52 ya. Makan telur buaya kali ya. Tangkur. Maksudnya itu saya juga nggak mau lah kalau satu kamar, apalagi dia jorok mau saya. Enak aja Ya, gue jorok. Gue tuh selalu luluran mandi. Tahu, Mbak Yang lihat juga Mbak udah Tara. Aja bau. Saya lagi namanya itu tuh. Saya nggak mau banget geling lihat. Yang paling diem si Rifka ya, karena mesti dia udah si sedih muda. banget. Sedih mau kaget dia karena dia Iya. ngejebak. Waduh, ternyata istri kelima. Dan lagi hamil. Lagi hamil gimana nih? Dia Tambah aja lagi stres tekanan banget. dari istri yang 1 Dan sampai shock 4. terapi lagi adalah tuh dia pegang tangannya. Tapi Ke So 6. manja. Mau ke 6 bayangin. Mau ke-6, mau nambah. Kenal nggak sama yang ke-6, yang calonnya sekarang? Kalau ada mah saya becek-becek. Waduh. Ini dibejak-bejak. Ya, ngapain lagi mau ke-6, yang ke-5 aja liatin dulu nih gimana. Minta yang ke-6.
Lihat aja depan mata saya. Pak Saya Sofyan, mau sekarang dipertahankan yang suka membangkang. keputusannya ada di Pak Sofyan. Ya, Gimana nih Pak? Apa yang mau akan Bapak lakukan? Ya, apa yang akan Bapak lakukan? Ya kalau melihat kondisi seperti ini, ya jujur saya melihat bahwa keluarga saya sudah nggak sehat, Mas. Sudah nggak sehat, masing-masing dengan tuntutannya. Sepertinya saya harus ya mengakhiri. Lihat aja Mas, di depan umum seperti ini. Tapi Ya karena Bapak pikirannya cuma mau kawin, dan kawin. Ya maulah sendiri itu Kayak sendiri. gitu. Ibaratnya banyak uangnya. Menikah lagi. Keluarganya aja. ini istrinya pada nggak mau dicerai, gimana Pak? Mau kawin lagi. Hidup aja masih susah, mau kawin lagi. Ntar minta yang ke-6, udah 6 kita setujuin gitu ya. Ntar kawin Minta lagi. ke-7, ke-8, 9, 10 gitu Iya, iya Pak. jadinya. Benar. Udah tinggal bawa tanah aja pengen minta kawin lagi. Dicuci. Jangan pikirannya kawin melulu. Ya udah gini, Kawin tuh bukan solusi, tau nggak? ya Ibu nggak bisa ngomong gitu juga. Kan ini Ibu juga Ya yang karena kedua. pemikirannya Papa tuh maunya kawin itu buat solusi. Biar kita tuh nggak marah-marah. Dan kita diceraiin dan dia jauh-jauh dari kita. Kan maunya dia begitu. Oke. Si Rifka stres ya. Mbak Rifka, kalau Mbak Rifka sendiri maunya gimana? Boleh ceritain menggunakan mic. Ya sebenarnya saya nggak mau, itu sekarang serba salah gitu. Karena udah kalau tahu kayak gini sebelumnya nggak mau. Tapi kalau kita lihat Mbak Rifka paling banyak perhiasannya ya. Ada cincin. Ya iyalah dimanja. Dasar kompor loh. Dia mau apa aja dibeli, Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Kalau kita minta itu nanti dulu ya Ma, saya cari uangnya Ini dulu. kan karena lagi hamil, lagi begini bawa dede. Bawa dede apa dede? Lupa, maksudnya buat Ya udah gini, Roy, solusinya apa menurut kamu, Roy? Saya berharap si Pak Sofyan udah gak menikah lagi, udah cukup di maintain ini aja, terus lebih adil lah dan lebih banyak ininya materi yang bisa dibagi. Sebenarnya saya lihat otak-otak mereka money oriented juga sih. Lebih ke cinta. Iya, lebih ke kebutuhan juga gitu, kebutuhan materi ya kan? Ya iyalah hari gini nggak butuh uang. Tapi kalau Siapa kebutuhan juga yang materi nggak kan butuh? sebenarnya artinya bisa digantikan oleh orang lain yang bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan. Betul nggak? Isi, cuman kita gimana ya, namanya kita udah ibaratnya suami istri kan ya ibaratnya yang menjaga juga gitu. Lagi juga kasihan Ada aja anak. Kalau kita sebenarnya. cerai, ntar anak-anaknya gimana? Jadi ini Kan ngaturnya kasihan gimana? mentalnya. Gimana? Hari Senin siapa hari Senin? Ya nggak digituin juga kan? Selasa. Juga Enggak, kadang-kadang. Kalau dia lagi mau aja, kalau kadang enggak ya enggak. Kadang Ya. kebanyakan yang ke ini nih. Enggak, karena kan kalau misalnya nih ya, ini ada 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti nambah 2 lagi dong. Nggak boleh. Mas Bayu enak aja sih bikin manas-manasin. Ntar dia minta nambah 2 lagi gimana Mas Bayu? Enggak, ya udah gini, Nggak boleh gini. gitu dong Mas Bayu. Ya mohon maaf ya. Kalau gitu gini, ibu-ibu. Itu kan berarti nyari solusi biar dia bisa hari Kawin Sabtu, lagi, dua Minggu. Gini, sekarang semua keputusan ada di Pak Sofyan ya. Pak Sofyan tadi seperti Roy bilang, ini istri-istrinya mencintai Bapak. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa mereka memilih bertahan. Tapi sekali lagi kami kembalikan keputusannya di tangan Bapak. Kalau Bapak merasa memang sudah mampu bisa memberikan kebutuhannya, tadi seperti ada yang dibilang ya udah oke, saya mau dicerai tapi penuhi kebutuhan anak-anak saya. Itu artinya kan udah ada syarat yang diajukan. Oke, dipisah asal dipenuhi syaratnya. Sekarang semua keputusan ada di tangan Bapak. Harapan kami mudah-mudahan beliau-beliau ini wanita yang harus dihargai harkat martabat. Iya. Ya, gini Mas, namanya sebagai suami, apa ya? Saya juga ingin dihargai, dihormati sebagai seorang suami. Dengan apa yang sudah saya berikan, nafkah lahir, nafkah batin, ya jangan terlalu banyak menuntut lah menurut saya gitu. Apaan? Enggak salah dengar. Nafkah lahir batin udah terpenuhi. Boro-boro kadang Begini, seorang suami itu memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. ya kalau mampu. Kalau mampunya cuma segitu ya terima. Jangan banyak menuntut begitu. Udah apa yang melahir batin. Nah, apa kebutuhan lahir terpenuhi. Nah, kenapa Bapak minta cari lagi
yang baru lagi. Ya udah. Ini mudah-mudahan ya. Ini kan disaksikan oleh banyak orang Iya. ya. Ini Dan kan dalam bulan suci Ramadan juga ini lagi. bulan baik. Bulan ya. baik. Wah Pak, kalau Lebaran pusing banget pasti Bapak ya. Harus lah. 2, 3, 4. Tapi seandainya ya bisa. Ini seragam semua kan nih kalau Lebaran? Iyalah seragam harus. Seandainya kalau misalnya ini bisa ditata dengan baik ya, dirembukin misalnya pas lagi acara gathering dan event Lebaran, mereka bisa baik dengan baju yang sama, kemudian mereka silaturahmi, ya aku rasa bagus juga kan. Betul. Terus masak apa tuh opor segala macam mereka nyiapin dan keluarga besar seperti itu misalnya. Iya. Oke, Aku rasa bagus. terakhir ada yang mau disampaikan Pak Sofyan buat istri-istri Bapak? Ya, jadi begini Mas, harapan saya sebenarnya cuma satu. Yaitu? Saya sebagai seorang suami sudah mencoba untuk berlaku adil, baik nafkah lahir maupun batin. Ya, tetapi namanya mungkin manusia ya, perempuan-perempuan ini kan kadang-kadang banyak tuntutan gitu loh. Satu dikasih, satu merasa iri. Yang satu dikasih, yang lain juga merasa iri. Jadi saya pikir begini, kebahagiaan rumah tangga itu terutama sebagai seorang suami tergantung bagaimana istrinya. Kalau misalkan suami pulang kerja capek, ya bagaimana memperhatikan suami, begitu. Iya. Minta diperhatiin. Ya Kurang udah. apa Pak kami semua memperhatiin Papa. Ya udah. Belain, bilangnya begini begitu enak banget yang ngomongnya. Ya Tiap udah, hari ini kita perhatiin, sekarang masih gini ya, kurang juga. keluarga Bapak sebentar lagi akan kehadiran satu anggota baru yang sekarang ada di rahimnya Mbak Rifka. Ya, jadi mudah-mudahan ini sekarang masalahnya bisa fokus ke kelahiran yang bayi dulu. Kalau saya boleh kasih saran sih Pak, sepertinya ya apapun rencana Bapak, yang penting sekarang tuh fokus ke calon jabang bayinya. Iya. Dan kebahagiaan. Tidak. Masih ingin kawin lagi untuk yang ke-6 atau tidak? Saat ini saya fokus untuk rencana kelahiran putri saya. Ya. Jadi nggak mau kawin lagi? Entah nanti. Aduh. Entah nanti ya. Ya udah oke. Ya Udah selesai. Terima kasih Pak Sofyan, Ibu-ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan menuju Terima rumahnya ya. Ibu boleh meninggalkan studio, Bapak boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik buat kebahagiaan ibu-ibu. Mudah-mudahan segera mendapatkan solusinya. Mohon maaf kami tidak bisa bantu banyak. Mbak Rifka, mudah-mudahan sehat terus ya. Makasih Mas Bayu. Untuk ya Ibu. Ya, terima kasih Mbak ya. Oke, makasih. Bye-bye. Aja Mas. Bersikaplah secara adil dalam hal apapun, karena semua itu akan berdampak pada kebahagiaan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu diselimuti kegelisahan karena jauh dari sang ibu. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Santi. Mas Don, Om Sofyan, partisipannya di mana? Oh nggak ada. Sini, bukannya di rumah, malah keluyuran. Jangan Bapak, aku tak mau. Ayo pulang. Tidak. Kenapa ini buat malu aja? Tidak. Ayo pulang. Aku pulang. Cepat. Tidak. Ngapain di sini? Bukannya tunggu papa pulang kerja. Ayo pulang. Aku sudah tak tahan. Ayo. Ini partisipannya? Ayo. Sebentar, Pak, Ibu, Bapak, Ayo pulang. Bapak, sebentar, Pak, sebentar. Apa mas? Sebentar, Pak, sebentar. Ayo pulang. Sabar. Mas Don, ini partisipan ya? Ya ini Ibu, ini... Mas gak usah ikut campur urusan saya. Ini istri saya, rumah tangga saya. Iya, saya minta maaf Pak ya, saya minta maaf. Tapi ini sebenarnya ada apa masalah ribut-ribut di sini? Kalau kita Saya nggak mau dia di sini. Loh ini kan Ibu udah daftar jadi partisipan kan ya? Ya. Ya artinya ada konflik, ada masalah yang mau Dia nggak pernah pergi diselesaikan. sama saya mas. Saya nggak inginkan dia di sini. Aku sendiri yang mau. Tidak, ikutin papa pulang. Tidak, aku yang mau. Ayo. Roy, Itu ini partisipan ada apa ya? ribut-ribut aja. Ini Bapak suami istri? Iya. Aku sudah nggak tahan sama dia. Hah? Nggak tahan kenapa?
Ibu informasi yang kita punya katanya ibu merasa tertekan. Iya, aku sudah nggak tahan sama dia. Ini, Dia sudah terlalu. ini suaminya. Iya. Ya terus kenapa Bapak? Mama bilang apa sama mereka? Ya biar keadaan kok, kenyataan. Kenapa? Keadaan apa? Ayo sekarang kita pulang. Tunggu, sabar Bapak ya. Tenang, sabar. Saya kirim energi positif. Tenang, sabar dulu. Nggak bagus buat kesehatan ini juga. Ya, Coba Bapak pelan-pelan tenang. diceritain. Ya kita bisa tenang, kita bisa bisa ke studio. Boleh, dia ke dalam, Mas. Oke. Tapi saya juga ikut di sebelahnya karena saya ingin tahu apa yang bakal diceritakan semuanya. Gimana Roy? Tidak usah. Apa? Boleh. Ngapa Papa ikut? Ya udah. Kalau nggak nggak ada boleh, urusan. kita pulang. Ibu Santi, kita panggil dengan nama samaran Ibu Santi ya. Ibu Santi, boleh tenang dulu. Sekarang sama-sama kita ke dalam ya. Kita ke dalam studio ya. Bapak boleh tenang juga Pak ya. Tenang dulu, ya. Oke. Yuk, baik. Yuk kita ikut ke dalam ya. Silakan. Dipakai maskernya dong, Mas Don. Ini dua, tolong. Udah dipasang maskernya ya. Sambil jalan masuk ke dalam. Awas Silakan. kita macam-macam ya, Pak. Iya, sabar ya Pak ya. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asri, dengan tanggal lahir 21 Agustus 1989 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita pekerja keras dan mudah terpengaruh orang lain. Masa lalu yang pahit hingga membuat ia menyesal sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya kebahagiaan dari diri Asri. Entah mengapa, di sini saya melihat adanya ketidakberdayaan pada dirinya sehingga ia selalu dikelilingi penyesalan. Dan menurut mata batin saya melihat adanya tindakan kekerasan dalam keluarga. Ini Bapak maskernya ada. Boleh minta kursi lagi? Sofian satu. Bapak silakan duduk Pak. Penyebab keributannya apa sih sebenarnya tadi? Ibu Santi mungkin bisa cerita nih. Iya. Saya mau Apa yang dengar terjadi sebenarnya versi satu orang dulu ya. Versi dari Santi dulu deh. Ya dia karena dia terlalu kejam mulutnya. Terlalu kejam? Iya, Kejamnya ini maksudnya gimana? perhitungan masalah keuangan. Oh, kejam masalah keuangan. Bukan Iya. KDRT tapi kan? Sama. KDRT juga? Iya, Oh, kejam masalah keuangan. Bukan Iya. KDRT tapi kan? sama. KDRT juga? Iya. Mas, aku mau izin kerja dulu ya. Nggak ada kerja-kerjaan. Saya sudah bilang jangan masuk kerja. Ngapain kamu mau ke sana? Hah? Ketemu laki-laki lain, genit-genitan. Lah, kalau aku nggak kerja, kita mau makan apa, Mas? Nggak usah beralasan deh. Kalau cuma mau genit-genitan sama cowok di sana di tempat kerjaan kamu. Hah? Ingat nggak? Kamu itu di sini saya yang berhak menentukan kamu kerja apa enggak. Hei! Kamu ngebantah. Jangan ngebantah. Masuk kamar kataku. Masuk! Enggak! Kamu ngerti nggak? Ya tapi... Tapi apaan? Hah? Mau ngeles apaan kamu? Di sana aku cuma kerja doang, Mas. Nggak ngapa-ngapain. Ingat ya, ingat. Saya ini suami kamu. Saya yang lebih berhak menentukan kamu bisa kerja atau enggak. Kamu apaan sih? Hah? Mau apaan kamu? Kamu mau ah? Hah? Masih ngelawan kamu? Hah? Masih ngelawan? Hah? Masih tetap nggak mau? Masih tetap nggak mau nurut? Saya bilang sekali lagi, jangan masuk kerja. Jangan masuk kerja! Paham? Aku kan cuma kerja doang, Mas. Aku kan cuma ngelayanin customer doang, profesional kerja doang, nggak ngapa-ngapain, nggak genit-genitan.
Oke, kita tampung dulu. Untuk masalah ekonomi juga pelit. Ya, Betul begitu, Pak. Bapak namanya siapa, maaf? Kita ganti dengan nama samaran ya. Iya. Kita ganti dengan Yasa ya, Pak ya. Ya, Pak Yasa. Oke. Gimana? Betul begitu, Pak? Bapak kejam soal ekonomi, soal keuangan, dan juga melakukan KDRT kepada istri Bapak. Tidak pernah, Mas. Semua pendapatan pengeluaran saya kasihkan ke istri saya. ngaku aja lah, Pak. Apa yang harus Papa lakukan, Ma? Memang semua Ngaku kan? lah, jangan suka begitulah kamu. Ya. Mbak Santi, kamu curiga ya Pak Yasa ada istri muda? Ya, Saya membaca pikirannya Mbak Santi. Bergeser. Kamu menduga dan mengira si Pak Yasa nih bermain perempuan di luar dipiara ya, bukan dijajah. Saya tidak pernah punya perempuan lain. Saya hanya satu istri dia. Cuman dia selalu bersama keluarga-keluarganya. Contohnya kayak sekarang. Begitu saya pulang kerja, dia nggak ada di rumah. Coba kalau mas-mas sendiri bagaimana kalau seandainya pulang kerja, istri tidak ada di rumah. Apa yang dalam pemikiran kita coba? Saya kesal, Mas. tapi kamu abaikan saya. Abaikan gimana, Ma? Kamu nggak pernah negur saya. Saya perlu hiburan, perlu perhatian, tapi kamu nggak ada di sisi saya. Kurang apa sih semua Papa kasih Mama? Bisa. Saya udah cukup lelah, letih. Jadi maksudnya gimana nih? Ingin rumah tangga baik-baik tapi lelah. Pengen saya mau akhirin aja. Mengakhiri rumah tangganya. Ya. Yakin, Bu? Insya Allah. Daripada saya siksaan batin. Ini sekarang acara apa sih, ya? Dari tadi saya diinterogasi yang begini-begini. Udah deh, saya mau pulang aja. Ayo deh, pulang. Pak, tahan, Pak. Bapak tahan. Bapak Mas, tahan. saya ingin tahu ya. Saya nggak mau lagi di sini. Saya ingin pulang. Bapak tahan, Bapak sabar ya. Ini kita Sabar. coba cari solusi. Mbak Santi dalam kondisi tertekan. Dan kita ingin bantu istri Bapak sebenarnya. Kalau Bapak emang sayang sama istri Bapak juga seharusnya ya merelakan waktunya di sini. Tapi bukan begini caranya, Mas. Bukan dilihat segini banyak orang. Iya. Saya nggak mau semua persoalan rumah tangga saya semua orang tahu. Bapak sabar ya. Sabar. Bapak kan identitasnya kita sembunyikan, dipakein masker, kita kasih nama samaran. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan kita bisa memberikan solusi juga buat rumah tangga Bapak. Bapak nggak mau kan rumah tangga ribut-ribut terus, istri masa tertekan, Bapak tega. Ya. Jadi sekarang, Seharusnya kamu mikir loh. Ngerti keadaan saya. jadi sekarang Mama mau gimana? Mau di sini atau pulang bersama Papa? Aku tetap akan di sini. Tetap mau di sini. Aku akan. Yakin? Insya Allah. Oke, lihat nanti. Tepat, tahan Pak. Bapak ya, ini saya ingatkan sekali lagi ya Pak ya. Istri Bapak merasa dia tidak bahagia, ya penuh kegelisahan hidupnya. Makanya kita mau coba kasih solusi. Kita cari solusi sebenarnya. Mas, sekali lagi ya, Mas, saya minta tolong, Mas. Mas nggak usah mendoktrin saya untuk agar di sini bersama istri saya. Sekarang saya mau pulang, saya mau selesai. Sekarang nggak mau ikut acara-acara ini. Ini acara apaan? Ya, sekali lagi kalau Mas ikut campur urusan saya, Mas berhadapan sama saya. Maksud Bapak Ya, saya berhadapan sama Mas. berhadapan Kalau gimana memang maksudnya? Mas mau menghalangi saya untuk pulang, Bayu, jangan terpancing Bayu. ya kita berhadapan sesama laki-laki. Maksud Bapak berhadapan seperti apa? Kita bertarung. Bertarung kita di sini, sesama laki-laki. Bayu, dia bukan level kamu Bayu. Pak, ini kita coba cari solusi loh. Kalau Bapak emang merasa sebagai laki-laki, Bapak harusnya bisa menjaga perasaan istri Bapak dong. Justru karena dia istri saya, makanya mau saya ajak pulang. Saya mau cerita di rumah, selesai. Masalah rumah tangga saya. Oke, saya tanya ya ke Ibu Santi, mau ikut suaminya untuk menyelesaikan semua masalah ini di rumah? Tidak. Karena dia tidak menemukan solusi, makanya datang ke sini, Pak. Bapak mendingan tenang dulu deh. Saya minta air. Silakan duduk dulu. Kita nggak ada yang maksudnya tuh mau mengganggu atau ikut campur urusan keluarga Bapak kok, enggak.
Ini emang ketahuan keras sifatnya ini ya. Jadi Santi dan Yasa banyak banget pertikaiannya gitu loh. Oh iya, saya sih kembaliin lagi ya ke Mbak Santi sama Yasa. Mbak Santi maunya sekarang gimana? Saya mau akhirin aja. Ya, PT juga sih. Iya. Kalau kecurigaan dari perempuan lain, ini belum bisa dibuktikan. Ini masih praduga. Ya, Jadi nggak ada bukti yang belum ada bilang. bukti yang kuat. Tapi ketika KDRT dan kejam soal uang, ini memang menjadi pokok permasalahan yang semua bersifat normatif di beberapa Jadi masalah utama rumah tangga biasanya orang. berkaitan sama ekonomi. Betul sekali. Dan KDRT. Bapak merasa nggak seperti yang disampaikan Mbak Santi ini? Jujur, Tidak, Mas. Semua pendapatan yang saya terima, saya kasih sebagian sama istri saya. Semua atau sebagian? Sebagian sih memang, karena juga untuk kehidupan saya juga. Dan itu cukup menurut Bapak? Saya rasa cukup. Buat Dan Mbak tidak Santi? berkurangan. Bagi Cukup. Bapak nggak cukup. Bagi saya nggak. Coba berpikirlah deh. Apa coba yang tidak mampu cukupin coba? Oke, sebentar. Soal KDRT gimana? Ya, dia sudah jatuhin talak saya. Udah cerahin saya. Buat apa saya pertahankan rumah tangga ini? Gak ada gunanya kok. Perhitungan dalam keuangan. Bangkit-bangkit, untuk apa saya pertahankan? Bapak melakukan Saya KDRT demi tahu selama ini ibunya di mana? Tidak tahu. Apa alasannya ditempatin di panti jompo? Nah itu tadi, gitu. Karena ibunya selalu memarahin saya, Mas. Jadi alasannya cuma karena sering dimarahi sama mertua, Bapak tempatin beliau di panti jompo. Dia selalu mengikuti urusan rumah tangga saya. Saya menikah sama dia, sudah berarti sudah milik saya. Apapun yang saya lakukan, sudah menjadi tanggung jawab saya, bukan menjadi tanggung jawab ibunya. Tapi bukan begitu caranya lah. Contohnya apa sih, sejauh mana gitu ikut campur sampai Bapak tega melakukan hal seperti itu? Contohnya gini, ibunya mengatakan, kalau pernikahan saya sama dia, hanya karena hartanya dia. Apa betul begitu, Mbak Santi? Tidak, salah. Dia terlalu egois dan angkuh. Memikirkan diri dia sendiri. Kalau kamu melihatnya gimana, Ron? Kalau menurut aku dari sisi aku ya, sang Yasa tuh selalu berdalih dan selalu untuk mencari celah untuk itu, karena sebenarnya makin mamanya dia ke panti jompo dan tidak tahu lagi lokasinya di mana. Ini imagine rasanya kangen kayak gimana. Iya, dipisahin sama. Bener kan gak ada alamat panti jompo ya kan? Itu Tidak kamu ada. tegas, tega-teganya. Saya rasa saya berhadapan dengan entah kamu manusia atau bukan, tapi kau tega sekali memperlakukan orang tua. Tiba-tiba masukin panti jompo, udah gitu panti jomponya nggak dikasih tahu lagi. Tapi semua kehidupan mertua saya, No. saya sanggupin. Tidak, saya tidak setuju. Mohon maaf sekali. Di sini saya melihat ada vision di kepala saya bahwa ini berkaitan dengan harta warisan. Betul. Sehingga, iya, Bay, saya curiganya ke arah sana, Bay. Dia memasukkan ibunya ke dalam panti jompo, tapi tidak terlacak. Kemudian dia pelan-pelan masuk untuk warisan sang Yasa ini. Apakah itu betul, Betul. Santi? Iya. Dia cuma menguasain harta saya doang. Selebihnya saya begitu, nanti Pak? ditinggalin. Betul begitu, Pak, kata Bayu. Ya atau tidak? Tidak. Saya tidak merasa pingin harta warisan. Aku sajalah. Jujur aja udah. Jujur, Terus saja kamu buka semua. Biar tahu semua orang tahu. Biar jujur, Pak. kebongkar semua. Kamu Pak. cuma nutupin aja gitu saja. Kalau selama ini mungkin orang tuanya Mbak Santi, ibunya Mbak Santi nggak suka dengan perlakuan Mas Yasa, ya Pak Yasa ke anaknya, ya mungkin beliau melihat bagaimana perlakuannya seenaknya, udah gitu secara ekonomi juga tidak terpenuhi,
menikmati harta dari istri, lalu melakukan KDRT lagi. Seperti apa sih kronologi ceritanya? Kalau KDRT itu gara-gara apa? Seperti apa? Gimana Mbak Santi? Ya karena saya nggak kerja. Hmm. Dia kepengen saya kerja. Lalu diapain? Gimana kejadiannya? Dia cuman nih tenaga saya doang. Terus? Tapi selebihnya dia nggak boleh minta duit sama dia terus. Oke. Waktu itu gitulah. kejadian KDRT-nya tuh gimana? Diapain? Dengan apa? Ya, saya pulang sama seseorang dengan nanya. Dia tidak ngomong apa-apa. Ya, sudah kemarahan dia. Langsung gitu saya. Diapain? Kepalanya Gampar saya. digampar dan kepalanya dipukul ya? Bagian belakang. Betul? Betul. Oke. Nah sekarang ya saya terdiam 1000 kata. Artinya memang itu kenyataan. Betul begitu Mas Yasa. Yasa. Pak Yasa. Jadi gini Mas, coba siapa yang nggak kesel? Saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Melihat istri saya boncengan, naik motor berduaan. Pak, itu ojek online, Pak. Kalau ojek online dia bacanya atau bacanya Mas, ini nggak ada. Helmnya biasa. Coba kalau Mas sendiri nyangka nggak itu ojek online atau tidak? Aduh, bapaknya berpikiran sempit deh. Beberapa ojek online terkadang tidak memakai helm juga yang berlogo ataupun jaket yang berlogo tersebut. Terkadang mereka seperti itu. Kamu pikirannya sempit sekali, Yasa. Kalau saya jadi Santi, saya mau meninggalkan Yasa. Ya, betul. Pak Yasa jadi nggak percaya penjelasannya Mbak Santi? Tidak. Karena saya berpikir saya memenuhi kehidupan dia. Tidak ada merasa kekurangan. Yang saya mau, begitu saya pulang kerja, dia ada di rumah. Hanya itu yang saya inginkan. Kalau Mbak Santi maunya apa sebenarnya? Tapi nggak semua itu nggak diharapkan. Percuma kamu aku di rumah juga tukang bangkit kok. Nggak ada gunanya. Sebenarnya Mbak Santi ini Aku juga pengen diperhatiin juga. Cuma jangan tok duit. Tapi setelah aku minta uang buat ke ruangan, mana peduli kamu? Dah, ada papa kasih kan ke mama? Emang kamu cukup? Tidak kan? Ya, sekarang papa gini loh. Papa kasih dalam sekian. Sekarang tergantung mama mengolahnya bagaimana gitu loh. Kalau kamu bisa, kamu aja sendiri. Bisa nggak? Bisa. Oh, silakan. Kamu juga ujungnya ke saya juga kok. Kalau kamu lihat sebenarnya mereka berdua tuh masih punya rasa cinta sebagai pasang suami istri nggak sih? Pak? nggak ada. Saya 100% ya, saya harus jujur apa adanya. Tidak ada rasa lagi. Tidak. Pak Yasa, kamu pernah main perempuan ya? Di daerah kota? Jujur, ada, Mas. Rambutnya panjang dan dia ada di handphone kamu WhatsAppan. Oh, sampai tukar nomor telepon. Iya. Jujur, ada. Ya, memang ada. Ya, alasannya begini Mas, kenapa saya selalu ada dengan perempuan lain? Saya pulang kerja lelah. Lihat istri saya tidak ada di rumah. Pulang-pulang dengan pakaian lusuh. Coba, saya juga pengen lihat istri saya itu waktu saya pulang itu sudah cantik lah, bersih, rapi lah. Ini enggak. Bapak pernah ngomong nggak apa yang Bapak inginkan ke istri? Bapak ngasih uang nggak untuk istrinya dandan? Bapak memenuhi kebutuhan nggak untuk beli baju-baju bagus? Betul. Kalau mau berubah sifat, harus berkaca diri lah. Udah pantas belum dia ngomongnya? Tidak Tapi kan? Ibu sendiri bener nggak melakukan apa yang dibilang Pak Yasa? Ya. Memang aku nggak pernah dandan di rumah. Karena Tapi sering apa? pergi keluar rumah. Tidak. Nah, setiap papa pulang kerja nggak pernah ada di rumah. Contohnya nggak tergantung contoh kamu, sekarang.
bilang, iya jadi durhaka ke orang tua. Iya. Ya aku sudah usaha bertanya sama dia, tapi dia tidak mau kasih jawabannya. Baiklah. Saya ingin melihat memori otaknya, boleh ya? Gile, KDRT yang sangat parah sekali. Kata-kata kebun binatang yang tidak pantas. Oh my god, aku lihat satu kejadian. Aduh, saya pusing. Bay, Kenapa, Roy? kamu pernah keguguran gara-gara KDRT ditendang perutnya ya? Jujur. Iya. Kapan itu terjadi? Saya lihat di perut kamu Berapa itu tahun yang ngeluarin. Sudah berapa tahun yang lalu? Jadi kenapa mama nggak bilang kalau mama ada keguguran? Karena kamu KDRT-nya, Yasa. Selama ini mas saya pinginkan keturunan kami sebenarnya. Kalau kamu masih belum berubah sifatnya, nggak bakal ada keturunan atau rezeki yang laris. Itu kegugurannya udah berapa kali, Mbak Santi? Cuma sekali doang. Sekali ya? Sekali? Kamu ngelihatnya gimana, Roy? Berapa kali? Cuma sekali doang kegugurannya. Saya lihat 2 kali. Sekali yang untuk pendarahan waktu itu. Dan sekali lagi yang kuret. Iya. Di kuret dan satu lagi yang mendarah. Dikoret karena nggak jadi. Oke. Karena kena. KDRT. Iya. KDRT, KDRT, dan KDRT lagi. Sampai ngeluarin keguguran. Banyak ya. Masih banyak yang seperti ini. Mbak Santi setiap melakukan KDRT sih Mas Yasa, Mbak Santi diam aja gitu? Iya. Nggak ngelaporin kemana? Kenapa? Aku demi anak. Hah? Takut apa? Hanya demi anak aku belain. Sorry. Hanya demi anak aku belain. Oh. Hanya demi anak dibelain. Alasan yang klise ya. Dan 2019. Tapi anaknya kan bisa ngeliat dan trauma ibunya disakitin secara fisik oleh bapaknya. Saya sih berharap biasa berubah lu. Masih bisa berubah nggak sih, Roy? Kamu? Perlu bertahun-tahun ya untuk berubah sih. Saya yakin sih ini dalam suasana yang baik gitu ya. Yasa pelan-pelan belajar untuk ngontrol sabar. Kalau perlu di kamar mandi ditulisin kata saya sabar. Ditempel tuh di kaca kamar mandi. Dan tiap hari kan mandi kan, pasti ngelihat ada tulisan saya sabar. Dan plus saya pengen banget doa dan restu dari orang tua sebenarnya. Yang si ibu Yasa itu aja sebenarnya. Yasa saya ngelihat semua orang ada yang jahat, ada yang aneh dan segala macam. Tapi saya yakin kalau sifat kamu ini berubah nih, pasti kamu rezeki dan segala macam naik semua. Ikutin aja deh. Tempel tulisan saya sabar, saya saya berjiwa besar gitu. Mindset. Ya jadi disetting, dirubah cara pola pikirnya kali Pak Yasa. Ya, mulai dicoba untuk melakukan sesuatu yang baru karena kebahagiaan itu kan memang perlu kerja keras, kita perlu melakukan sesuatu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya yakin Pak Yasa masih mau berubah, artinya masih mau melakukan Nggak sesuatu. bakalan berubah dia sampai kapanpun. Mbak Santi ya sepertinya akan lebih bijaksana kalau memberikan kesempatan dan membuka hati dan membuka diri. Iya. Dari tadi dia udah terpojok sebenarnya dengan saya. Namun
Mbak Santi please untuk ngebuka paling tidak sedikit dua pintu atau 3 pintu. Atau next ke depannya jika dia kambuh, saya serahkan semua sama mereka. Saya nggak mau ikut campur. Udah keguguran 2 kali, Pak. Pasti jadi susah untuk bisa percaya lagi. Nah, saya udah sering. Saya nggak bakalan percaya lagi 100%. Tapi saya yakin kalau bisa mempertemukan dengan ibunya Mbak Santi, saya yakin ini bisa merubah cara berpikir Mbak Santi. Pikir Mas. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak ke Yasa, ke istrinya? Saya pinjam dong tangannya. Ayo dong, kamu kasih kesempatan Mbak Santi. Ketika Yasa mengetahui adanya keguguran yang dialami oleh si Santi. Iya, dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukan sebenarnya bisa membuat dia kehilangan calon anaknya. Betul sekali. Antara dua, Sofyan atau Santi, Yasa, menurut kepada orang tua. Karena doa dan kasih sayang mereka lah yang justru akan menjadi kekuatan kita dalam melangkah menuju masa depan.